Cari apa, Boy? Aduh, cari apa ya? Oh, cari konsep dasar dan kemudian aplikasi komputer. Mari simak video berikut ini. Baik, kita akan mulai dari kelompok 6. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian komputer, pengertian aplikasi komputer. Nah, apa itu aplikasi komputer? Aplikasi komputer adalah perangkat lunak atau software yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang berfungsi melakukan perintah sesuai dengan keinginan dari pembuat aplikasi. Aplikasi komputer dibuat untuk memudahkan untuk mengerjakan sesuatu yang terdapat dalam komputer. Aplikasi komputer merupakan rangkaian kegiatan atau perintah untuk dieksekusi oleh komputer. Ya, kita lanjut kepada materi berikutnya, materi yang A. Yang pertama adalah linear sequential model. Ya, kalau misalnya kalimat saya kurang tepat atau Anda misalnya lebih mengerti, coba tulis di kolom komentar. Ya, linear sequential model atau juga yang disebut dengan classic life cycle atau waterfall model adalah model pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan sekuensial atau cakupan aktivitas. Ya, linear sequential model ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada System Engineering and Analysis. Yang kedua, Software Requirements Analysis. Yang selanjutnya ada Design. Yang selanjutnya ada Coding, ada Testing, dan yang terakhir Maintenance. Yang pertama, rekayasa sistem dan analisis atau sistem engineering dan analysis. Apa itu? Karena perangkat lunak adalah bagian dari sistem yang lebih besar, pekerjaan dimulai dari pembentukan kebutuhan untuk seluruh elemen sistem dan kemudian memilih mana yang untuk pengembangan perangkat lunak. Hal ini penting karena perangkat lunak harus berkomunikasi dengan hardware atau orang dan berbasis data. Yang kedua, analisis kebutuhan perangkat lunak atau dalam bahasa Inggris Software Requirements Analysis adalah pengumpulan kebutuhan dengan fokus pada perangkat lunak yang meliputi domain informasi, fungsi yang dibutuhkan untuk kerja, performansi antarmuka. Hasilnya harus didokumentasi dan direview ke pelanggan. Yang ketiga ada perancangan atau desain. Ada 4 atribut untuk program, yaitu yang pertama struktur data, yang kedua arsitektur, proses, detail, dan karakteristik antarmuka. Proses desain mengubah kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang dimengerti perangkat lunak,
sebelum dimulai penulisan program. Desain ini harus terdokumentasi dengan baik dan jadi bagian konfigurasi perangkat lunak. Yang keempat ada coding atau pembuatan kode. Ya, pembuatan kode ini sangat penting karena nanti akan setelah pembuatan kode ada yang namanya tes pengetesan. Ataukah kode yang kita masukin ini udah tepat. Misalnya kita masukin kurang spasi, terus kita dites, misalnya kita buat website, itu websitenya mungkin nggak bisa muncul sama sekali, walaupun cuma tidak kurang tanda spasi. Apa itu coding? Coding adalah penerjemahan perancangan ke bentuk yang dimengerti oleh mesin dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang kelima ada pengujian atau bahasa Indonesianya testing. Setelah kode pemrograman selesai dibuat, selesai diotak-atik, testing memfokuskan pada logika internal dari perangkat lunak, fungsi eksternal, dan mencari segala kemungkinan kesalahan dan memeriksa apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang berikutnya ada maintenance atau pemeliharaan. Ini biasanya kalau orang-orang yang suka ngegame ya biasanya adalah yang namanya maintenance selama 1 jam misalnya. Merupakan bagian paling akhir dari siklus pengembangan dan dilakukan setelah perangkat lunak dipergunakan. Yang pertama yang A ada corrective maintenance atau mengoreksi kesalahan pada perangkat lunak yang baru terdeteksi pada saat perangkat lunak dipergunakan. Yang B ada adaptive maintenance, penyesuaian dengan lingkungan baru. Yang C ada perspective maintenance, bila perangkat lunak sukses dipergunakan oleh si pemakai. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang Agile Process Model. Apa sih Agile Process Model itu? Agile Process Model merupakan sekelompok aktivitas pembangunan perangkat lunak secara interaktif yang menekankan pada aktivitas konstruksi. Dan secara mendasar, aktivitas-aktivitas umum dalam kerangka kerja Agile antara lain, yang pertama, komunikasi dengan pelanggan, yang kedua, perencanaan pemodelan, dan yang ketiga, konstruksi, yang keempat, pengiriman dan melakukan evaluasi. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi keuntungan dan kerugian penggunaan model waterfall. Apa aja sih yang bisa diambil keuntungan dengan penggunaan model waterfall? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu terstruktur, dan yang kedua itu tiap tahap memiliki metode untuk menghasilkan suatu dokumen yang bisa diserahkan ke pemakai. Dan yang ketiga yaitu dokumen yang dihasilkan tiap tahap bisa dispesifikasikan secara jelas dan mendetail. Tidak terdapat pada keuntungan saja. Dalam penggunaan model waterfall, dia juga mengalami kerugian. Kerugian yang pertama yaitu linear atau tidak ada umpan balik, atau juga bisa kita kenal dengan istilah feedback ya. Dan yang kedua itu sumber daya penjadwalan harus diperkirakan pada awal proyek. Model yang tergolong dalam Agile Process antara lain Extreme Programming. Menurut Kanbeck, model ini cenderung menggunakan pendekatan object oriented. Tahapan-tahapan yang harus dilalui antara lain planning, desain, coding, dan testing. Yang kedua ada adaptive software development. Merupakan suatu model yang tergolong dalam pendekatan Agile Process yang diusulkan oleh Jim Hicks Smith. Adaptive Software Development menggunakan tools yang disebut time boxing, yaitu berupa aktivitas yang menentukan jangka waktu tertentu yang dialokasikan untuk menyelesaikan berbagai macam tugas. Selanjutnya ada jenis aplikasi komputer berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada aplikasi perkantoran. Aplikasi komputer yang berguna menjadikan layanan perkantoran. Jenis-jenis aplikasi perkantoran antara lain, yang pertama ada MS Word. MS Word adalah aplikasi perkantoran pengolah kata berfungsi untuk membuat dokumen, tabel, surat, dan sebagainya.
Yang kedua, MS Excel adalah aplikasi perkantoran pengolah angka yang berfungsi untuk membuat grafik dan perhitungan. Yang ketiga ada MS PowerPoint, adalah aplikasi perkantoran pengolah multimedia yang berfungsi untuk membuat slide presentasi. Yang keempat ada MS Access, adalah aplikasi perkantoran pengolah data yang berfungsi untuk membuat data karyawan, data barang, dan sebagainya. Yang kelima ada MS Publisher, adalah aplikasi perkantoran pengolah publikasi yang berfungsi untuk membuat desain poster dan sebagainya. Yang keenam ada Frontpage, adalah aplikasi perkantoran yang digunakan untuk membuat web. Jenis aplikasi komputer yang kedua ada aplikasi grafis. Software aplikasi grafis adalah suatu program untuk mengolah data yang berformat gambar. Software aplikasi grafis juga dibagi menjadi 3, antara lain. Yang pertama, aplikasi grafis berbasis vektor yang biasanya berfungsi untuk membuat gambar baru dengan cara mengolah garis-garis menggunakan operasi vektor. Yang kedua, aplikasi grafis berbasis pixel atau bitmap yang biasanya berfungsi untuk memperindah atau memanipulasi gambar yang sudah ada. Nah, yang ketiga ada aplikasi grafis berbasis tata letak. Juga biasanya berfungsi untuk mengatur letak gambar dan tulisan pada suatu file baru. 3. Aplikasi grafis berbasis tata letak. Aplikasi ini berfungsi untuk mengatur letak, gambar, dan tulisan pada suatu file baru. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk membuat undangan, membuat iklan, membuat poster, membuat artikel, majalah, atau koran, dan lain sebagainya. Contoh aplikasinya: 1. Adobe FrameMaker, 2. Adobe InDesign, 3. Adobe PageMaker, 4. Corel Ventura, 5. Microsoft Publisher, ke-6. Word Experts. Jenis aplikasi komputer berdasarkan environment. 1. Aplikasi client server, 2. Aplikasi standalone. Jenis aplikasi komputer berdasarkan cara mendapatkannya. 1. Create application. Program komputer merupakan suatu aplikasi yang dibuat dengan menggunakan bahasa program tertentu dan telah terinstal di dalam komputer. Program komputer merupakan contoh perangkat lunak komputer yang menuliskan aksi komputasi yang akan dijalankan oleh komputer. Komputasi ini biasanya dilaksanakan berdasarkan suatu algoritma atau urutan perintah tertentu. 2. Menyewa aplikasi. Internet memberikan perusahaan cara baru untuk mendapatkan software. Penyedia jasa aplikasi menyediakan website software pada komputer mereka dan mengirim software ke klien melalui internet. Aplikasi komputer memiliki berbagai kedudukan atau peran dalam dunia teknologi informasi, antara lain. Yang pertama, memudahkan pekerjaan. Aplikasi komputer dapat membantu memudahkan pekerjaan manusia dengan menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan lebih efisien. Kemudian, meningkatkan produktivitas. Dengan adanya aplikasi komputer, produktivitas kerja dapat ditingkatkan karena proses kerja menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian, meningkatkan kualitas pekerjaan. Aplikasi komputer juga dapat membantu meningkatkan kualitas pekerjaan dengan menyediakan berbagai fitur
dan fungsi yang membantu dalam menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik.